Hai teman-teman, kembali berjumpa dengan Kanala. Di video kali ini kita mau bahas dua saham yang dikoleksi oleh Pak Lo Keng Hong serta potensi dari saham tersebut. Nah, ini adalah request dari salah satu penonton YouTube Kanala yang tanya soal saham Pegas dan juga saham SIMP. Seperti apa kinerjanya? Ini kita bahas, dan buat kamu yang mau belajar saham langsung bersama Kanala, bisa join di program Private Mentoring Saham dari Kanala. Cek detailnya di deskripsi video ini ya. Yang pertama kita bahas dulu saham Pegas atau perusahaan gas negara. Nah, ini adalah salah satu saham yang sebenarnya cukup murah valuasinya, karena saat video ini dibuat itu harga per lembarnya sekitar 1.700-an. Dan saham ini sudah mulai dikoleksi oleh Pak Lo Keng Hong itu sejak beberapa tahun yang lalu. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa salah satu daya tarik saham ini adalah yield dividennya yang cukup tinggi. Kalau kita lihat data dari sini, itu Pak Lo Keng Hong mengoleksi lebih dari 268 juta lembar saham Pegas. Dan itu masih terus ditambah sahamnya oleh Lo Keng Hong tentunya. Nah, kalau kita lihat bisnisnya Pegas ini terdiri dari berbagai bisnis, tapi utamanya adalah di bidang distribusi gas tentunya. Seperti apa kinerja dari Pegas? Kita bisa lihat di sini dari data ini bahwa dari tahun ke tahun pendapatan dan laba bersihnya masih cukup stabil. Sebagai contoh, di tahun 2024, itu laba bersihnya mencapai 339 juta US dollar, yang mana kalau dilihat secara year on year itu tumbuh 22%, sehingga memang ada peningkatan kinerja. Nah, untuk di tahun 2025 ini pun, kalau kita lihat data Q2, itu juga ada peningkatan laba bersih yang cukup signifikan juga, sekitar 25%. Nah, dengan kinerja yang masih tergolong bagus, saham Pegas ini tentu menjadi diapresiasi oleh investor. Dan kalau kita lihat di sini, untuk return on equity serta return on assetnya pun tergolong masih baik ya. Untuk ROE sekitar 11,2% dan untuk ROA-nya sekitar 6,7%. Jadi secara fundamental sebenarnya ini perusahaan tergolong baik. Ini kita bisa lihat untuk laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk itu 144,4 juta US dollar di semester 1 2025 ini. Memang ada penurunan laba bersih yang cukup lumayan dari sisi Pegas, tapi di satu sisi sahamnya ini juga sedang dalam kondisi undervalue karena PBV-nya hanya 0,9 kali. Nah, tentu ini menjadi saham yang cukup menarik ya, apalagi kalau Pak Lo Keng Hong itu belinya dulu di beberapa tahun lalu waktu PBV-nya Pegas mungkin hanya sekitar 0,6 atau 0,7. Jadi memang kenaikannya sudah cukup signifikan. Nah, di sisi lain, ada potensi dividen yield sekitar 10-11% setiap tahun. Menurut Kanala, saham ini masih cukup oke dan bisa dipertimbangkan juga, karena dia masih murah dan dividennya cukup besar. Nanti kalau ada lonjakan kinerja dari Pegas lagi, itu bisa membuat sahamnya mungkin akan menembus di atas 2.000. Tapi paling tidak, dengan kondisi saat ini, target PBV wajar Pegas itu di 1.780. Jadi, itu adalah target harga wajarnya untuk saat ini. Kalau pakai PER mungkin sekitar 1.900-an target harganya. Untuk kamu yang butuh referensi saham-saham bagus, murah, serta berpotensi cuan besar, bisa baca ebook terbaru dari Kanala yang judulnya 27 saham bagus, murah, potensi cuan besar. Di ebook ini kita review dan bedah 27 saham yang bagus dan lagi murah di 2025 ini, serta potensi target harga dan juga untuk strategi investasinya. Nah, untuk kamu yang ingin beli ebook ini, bisa langsung WhatsApp ke Kanala di nomor berikut, dan bisa juga cek di website www.kanala.id ya. Nah, yang kedua ada saham Salim Infomas Pratama. Ini bergerak di bidang sawit tentunya. Dan kalau kita lihat sejak awal tahun tuh udah naik 69% sahamnya. Jadi kenaikannya udah luar biasa tinggi. Tapi di sisi lain PE ratio-nya itu 5,5 kali dan market cap-nya baru 9,9 triliun. Ini sebenarnya masih valuasi yang murah kalau menurut kita. Nah, bisnisnya SIMP ini ada dua yang paling besar, yaitu di bidang perkebunan kelapa sawit, dan juga mereka mengolah produk tersebut menjadi produk turunan seperti ke merek Bimoli, kemudian juga ada merek lainnya. Jadi bisnisnya ini ada di kebun sawit dan juga pengolahan atau hilirisasi dari minyak sawitnya tersebut. Nah, kalau kita lihat data di sini, Lo Keng Hong itu pegang 779 juta lembar saham SIMP. Jadi cukup besar juga sahamnya. Seperti apa kinerja? Kalau kita lihat data, di 2024 itu laba bersihnya tumbuh 110%, yang mana net income-nya mencapai 1,55 triliun, ini tumbuh signifikan ya dari tahun sebelumnya. Ini nggak lepas dari memang kenaikan harga sawit yang terjadi di tahun 2024 lalu, sehingga menyebabkan memang emiten-emiten sawit itu banyak laba bersihnya tumbuh signifikan. Nah, di tahun 2025 ini pun tren kenaikan harga sawit masih terjaga dengan cukup baik, sehingga kalau kita lihat di Q2 itu net income-nya tumbuh 38,7%. Jadi tahun ini tuh masih tahunnya saham-saham sawit termasuk untuk SIMP. Kita bisa lihat di laba semester satunya itu mencapai 755 miliar, tumbuh signifikan ya dibanding semester 1 2024 waktu itu baru 528 M. Jadi ada growth yang cukup besar di sana untuk saham SIMP ini. Nah, daya tarik utamanya seperti apa? Kalau kita lihat tentu dari segi valuasi, di mana saat ini PBV-nya masih 0,5 kali.
setahun yang lalu itu PBV-nya SIMP masih 0,3. Jadi kalau kita lihat gap atau kenaikannya itu udah cukup signifikan memang di saham SIMP. Tapi dengan valuasi saat ini masih terdiskon ya, karena PBV hanya 0,5 kali dan potensi yield dividen mungkin dalam setahun bisa 4-5%. Jadi saham ini masih cukup menarik dan bisa dikoleksi juga sebenarnya karena valuasinya yang murah. Nah, kalau pakai PBV 1, itu target harga wajar itu di 1.200-an. Dan dengan harga sekarang hanya 600-an, potensi upside-nya masih cukup tinggi. Jadi dibanding Pegas, menurut kita saham ini lebih menarik. Tapi memang ada faktor siklus harga CPO atau sawit yang itu bisa berpengaruh ke kinerja perusahaan. Tapi sahamnya tetap menarik.